Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus MGMP Forum SMP Kabupaten Bogor. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP se-Kabupaten Bogor. Yang terhormat Ibu Rina Rahmawati SPMPD selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk di-mute ya mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini 16 Oktober 2024 kita dapat kembali mengikuti pelatihan strategi penyusunan asesmen yang menyenangkan. Hari ini adalah 16 Oktober 2024, pelatihan hari kedua kita. Dan kita akan bersama sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Adapun materi hari ini adalah teknik dan strategi asesmen untuk P5. P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Adapun narasumber kita pada hari ini, Ibu Rina Rahmawati SPMPD. Beliau adalah Kepala SMP IT Al-Kafi. Benar ya Bu ya? Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya izinkan dulu memperkenalkan diri. Nama saya Nanik Desimiati MPD. Saya adalah Sekretaris Forum MGMP SMP Kabupaten Bogor. Saya akan bersama dengan Ibu Rina Rahmawati SPMPD, bersama dengan ibu-ibu, ya dengan bapak-bapak, untuk bersama mengikuti pelatihan di hari kedua ini. Saya akan sedikit memberitahu seputar peraturan kita dalam pelatihan hari ini. Mungkin dimulai nanti dengan Ibu Rina Rahmawati SPMPD memaparkan materi. Kemudian setelah beliau selesai memaparkan materi, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat, raise hand, dan Bapak Ibu saya perkenankan untuk menghidupkan mic-nya masing-masing ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan kepada Ibu Rina Rahmawati. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ke acara inti yaitu pemaparan materi dari Ibu Rina Rahmawati SPMPD selaku Kepala SMP IT Al-Kafi seputar teknik dan strategi asesmen untuk P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu Nani ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus MGMP Forum Kabupaten Bogor ya untuk jenjang SMP. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat semuanya, guru hebat SMP ya, jenjang SMP Kabupaten Bogor dan seluruh yang hadir ya pada kesempatan pada siang hari ini. Yang pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah ini ya Bu ya. Biasanya kita hujan ya Bu ya. Mudah-mudahan hari Iya, ini biasanya cuacanya cerah. mendung ya. Iya, mendung. Mudah-mudahan kita bisa apa namanya melaksanakan kegiatan ini sampai akhir nanti tanpa ada halangan ya Bu ya. Baik, tentunya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada kudwasana kita Rasulullah SAW. Baik, ibu-ibu senang sekali, bapak dan ibu senang sekali hari ini saya bisa membersamai bapak ibu semuanya untuk apa ya namanya sharing aja ya Bapak Ibu. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukan hal yang baru ya. Pasti Bapak Ibu juga sering bahkan mungkin sudah menerapkan. Bahkan mungkin sudah banyak yang memiliki praktik baik ya. Bagaimana sih strategi menerapkan proyek gitu ya, menerapkan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apalagi di tahun 2024 ini seluruh sekolah di Indonesia sudah diwajibkan untuk menggunakan kurikulum nasional ya, yaitu atau kalau dulu kita menyebutnya dengan Kurmer ya, kurikulum merdeka, di mana pada kurikulum merdeka ini salah satu hal yang menjadi apa namanya menjadi hal yang bukan hal yang baru tapi salah satu hal yang menjadi harus ada itu adalah adanya kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Nah, sebagaimana sudah kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa visi misi pendidikan kita, visi misi Kementerian Pendidikan dan Sains dan Teknologi itu salah satunya adalah bagaimana ingin menciptakan pelajar Pancasila gitu. Nah, salah satunya itu bisa dilaksanakan melalui kegiatan P5. Baik, saya izin share screen-nya. Siap, Bu Ya, Rina. sebenarnya terlihat, Silakan. Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Ada ya. Baik, ini materi yang diamanahkan kepada saya ya. Teknik dan strategi asesmen untuk P5. Bapak Ibu, di sini mungkin saya hanya ingin berbagi sedikit ya nanti. Adapun nanti mungkin ada hal yang Bapak Ibu apa namanya juga pernah menerapkan atau ada hal yang kurang apa ya namanya kurang pas dan lain sebagainya. Mari kita nanti diskusi bersama begitu ya. Betul karena saya juga belajar gitu ya walaupun Alkafi sekarang adalah tahun keempat kami menerapkan kurikulum merdeka. Kenapa? Karena kami tergabung di program Sekolah Penggerak Angkatan 1 di tahun 2021 begitu. Baik, saya izin memutarkan sebuah video. Ini adalah salah satu kegiatan proyek yang pernah kami lakukan di Alkafi dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Keputar nggak ya, Bu? Keputar, Ibu. Cuma Ya. suaranya kayak belum keluar ya. Videonya keputar, Ibu, cuma suaranya tidak ada ya. Oh, Suaranya tidak ada. suaranya nggak ada ya, Bu? Iya. Absen ya? Oh, suaranya nggak ini ya. Ini. Sebentar. Jangan izinkan. Sebentar. Jadi untuk baju dan topi itu ya, Bu ya? Gaya hidup berkelanjutannya. Baik, oke. Ya, ini Bapak Ibu ini salah satu P5 yang pernah kami lakukan ya. Waktu itu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menerapkan program P5 begitu ya, atau kita melaksanakan kegiatan proyek gitu, satu hal yang harus kita pahami bahwasanya kegiatan proyek ini salah satu sarana agar anak-anak itu bisa peduli terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi bukan hanya lingkungan di sekolahnya, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar nomor tuh jangan dia. sekolahnya begitu. Halo Ibu, ya, suara saya masih kedengaran ya? Ya, jadi salah satunya seperti itu. Bagaimana dia bisa apa namanya memotret permasalahan yang ada di lingkungan sekolahnya dan permasalahan juga yang ada di lingkungan sekitar tempat mereka bersekolah. Nah, waktu kami melaksanakan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, pada waktu itu salah satu apa namanya permasalahan yang kami dapatkan itu adalah bahwa lokasi Alkafi ini itu kan memang posisinya dia berada di kaki gunung ya. Jadi dia
apa namanya di antara Gunung Salak dan juga Gunung Pangrango. Dan kebetulan apa namanya wilayah topografinya itu berombak, jadi dia tidak datar begitu ya ibu-ibu dan bapak ibu. Nah terus kemudian di sekitar apa namanya di sekitar Alkafi itu di desa tempat kami tinggal, jadi Alkafi ini terletak di desa Trogol itu belum mempunyai tempat pembuangan sampah gitu, belum mempunyai tempat pembuangan akhir gitu. Dan apa namanya seringkali kalau misalkan terjadi hujan itu ada banjir dan kita ada kekhawatiran longsor dan lain sebagainya gitu. Makanya pada waktu itu salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah bagaimana anak-anak ini apa namanya membersihkan sampah di sekitar Alkafi, kemudian mendaur ulangnya gitu menjadi produk yang baru, dan kemudian mereka melakukan penanaman pohon gitu. Dengan harapan bahwasanya ini menjadi salah satu apa namanya kontribusi yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada waktu itu begitu. Jadi problem solving begitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, boleh Bapak Ibu memberikan tanggapan nih ketika melihat video tadi ya tentang kegiatan P5 gitu. Kira-kira apa ya namanya? Apa yang Bapak Ibu dapatkan atau apa pendapat Bapak Ibu gitu ya dengan adanya kegiatan P5 tersebut. Tadi di apa namanya di video yang tadi saya tampilkan. Boleh di kolom chat juga boleh Bapak Ibu kalau mau menuliskan atau mau apa namanya menyampaikan secara langsung juga boleh. Kepada Bapak Ini Ibu, bisa boleh silahkan menyampaikan pendapatnya seputar video yang di-share tadi, bisa via kolom chat ataupun raise hand. ya, atau boleh secara langsung juga boleh Bapak Ibu. Saya. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Atau mungkin diputar sekali lagi Mas. kali ya Bu ya. Tadi kayaknya belum banyak yang menyimak. Oh iya. Gitu. Baik, Suaranya ini tadi aja berarti kurang terdengar. yang ini aja dulu. Berarti yang ini saja. Ada suaranya nggak ya Bu? Tidak ada Ibu. Suaranya tidak Nggak terdengar ada ya. Ibu. Mungkin bisa dilihat gambarnya aja ya. Iya, iya Ibu, siap. Kalau di saya ada suaranya. Iya, baik Bapak Ibu, atau mungkin boleh berbagi kegiatan proyek yang pernah dilakukan ya di sekolah Bapak Ibu semuanya. Boleh Bapak Ibu ada yang mau berbagi tema yang Bapak sudah Ibu. dilakukan? Iya, tema yang sudah dilakukan apa, terus temanya apa, kemudian apa yang sudah dilakukan di kegiatan proyek tersebut. Kenapa waktu itu yang melatar belakangi mengambil tema tersebut? Silakan, Mangga. Bapak Ibu mungkin ada yang mau berkomentar tentang praktek ada dari yang mau P5 komen yang sudah mungkin. dilakukan. Mungkin saya aja dulu ya Bu ya, sambil menunggu Bapak Iya, Ibu yang boleh lain. Bu Nani, Ya. Mangga. Menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh SMP IT Alkafi ini luar biasa ya, karena kan permasalahan utamanya banjir ya kalau hujan ya. Dan sekarang alhamdulillah dengan gaya hidup berkelanjutan, insya Allah ketika pohon-pohon yang ditanam itu tumbuh besar, tidak terjadi lagi banjir di SMP IT Alkafi ya. Kemudian tadi saya juga lihat sebagian dari siswa sudah bisa membuat daur ulang dari barang-barang yang tidak terpakai menjadi pakaian ya Bu ya, pakaian dan Iya, topi. Kalau di sekolah saya sendiri gaya hidup berkelanjutannya itu mengolah sampah menjadi kompos, kemudian ada lagi misalkan dari botol aqua itu menjadi digabungkan menjadi satu menjadi atap untuk lahan parkir. Kemudian Oh, Masya selain Allah. itu dari aqua gelas kami jadikan hiasan berupa lampion. Kemudian untuk gaya kehidup berkelanjutan seperti itu, untuk tema kearifan lokal yang sedang kami usung ini adalah kearifan lokal daerah Kemang, di mana daerah saya SMP Negeri 2 Kemang itu memiliki kearifan lokal adanya batik khas Kemang yang berupa ekoprint dari daun, batang, dan bunga tumbuhan. Dan itu yang sedang kami lakukan kepada murid-murid kami. Kami nanti akan membuat batik ekoprint
dengan bahan-bahan alami dari daun, batang, dan bunga dari tumbuhan. Seperti itu, Ibu. Iya, baik, luar biasa. Kita kasih aplaus ya buat Bu Nani ya. Iya, kalau Bu Nani mengambil latar belakang melaksanakan kegiatan proyek di gaya hidup berkelanjutan, terus kemudian mengambil kegiatan-kegiatan tadi, latar belakangnya apa Ibu? Kalau mengambil gaya hidup berkelanjutan, latar belakangnya sekolah saya sekolah besar, ada 39 kelas, dan sampah yang dihasilkan sangat banyak sekali, terutama sampah dalam bentuk plastik dan aqua. Dan selain itu kami adalah sekolah adiwiyata, jadi ya kami berusaha memanfaatkan segala sesuatu dari limbah yang ada, dari limbah aqua itu, ya untuk hal-hal bermanfaat seperti lampion ataupun dari bagian botol aqua dijadikan untuk bagian atas dari lahan parkir, atap dari lahan parkir. Kalau kearifan lokal, batik ekoprint itu alasannya adalah di sekolah kami itu ada pengusaha batik ekoprint. Enggak, aku sebentar Ya, aku ngobrol. tidak jauh dari sekolah kami ada pengrajin dari batik ekoprint. Jadi itu alasannya, Ibu. Baik, luar biasa. Kita kasih aplaus nih buat Bu Nani ya. Baik, berarti memang latar belakang ketika melaksanakan kegiatan proyek ini memang ada hubungannya ya Bu ya dengan kondisi wilayah. Kemudian tadi ya latar belakangnya memang banyak sekali sampah yang dihasilkan. Sehingga bagaimana caranya supaya masalah sampah ini terselesaikan. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita mengambil tema sebuah proyek, mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kita untuk menyelesaikan permasalahan ya yang ada di sekolah kita atau di sekitar kita. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya, ini ya ketika kita melaksanakan proyek, maka sesungguhnya kita itu sedang ingin membangun karakter ya atau membentuk karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 karakter ya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, inilah yang sebetulnya ingin kita bentuk. Jadi proyek ini bukan apa semata-mata gitu ya, ingin gelar karya, kemudian ingin menghasilkan produk, tapi ini yang ingin kita potret. Anak-anak harus memiliki 6 profil pelajar Pancasila gitu. Sehingga harapannya dengan adanya kegiatan P5 ini karakter-karakter 6 ini bisa terbentuk atau bisa terwujud dalam diri anak-anak kita. Nah, ini ya Bu ya, ini di kurikulum Merdeka berdasarkan BSKP nomor 031, ini tentang kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu ini yang terbaru ya. Kalau dulu kita masih menggunakan yang lama, nah ini yang terbaru gitu. Nah, Bapak Ibu di sini gitu ya, kita tahu bahwasanya profil pelajar Pancasila ini adalah karakter ya dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan juga dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya ya. Melalui budaya satuan pendidikan, bisa juga melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler gitu. Jadi ketika kita mau membangun 6 profil pelajar Pancasila itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu melalui budaya satuan pendidikan, mungkin kita punya kegiatan pembiasaan ya yang sudah sering kita lakukan. Misalkan untuk membangun karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan doa bersama, sholat duka bersama, misalkan ya. Kemudian melalui kegiatan intrakurikuler. Berarti intrakurikuler itu adalah kegiatan yang kita lakukan di kelas ya dalam berbagai macam muatan mata pembelajarannya, mata pelajaran yang ada di kelas. Kemudian ada juga yang bisa kita lakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler ya. Kegiatan-kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan minat dan bakat siswa. Nah, yang keempat itu kita juga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila atau penguatan karakter ini melalui kegiatan P5. Yaitu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah gitu. Jadi ada 4 kegiatan yang bisa kita lakukan Bu ya. Melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan budaya satuan pendidikan, kemudian yang ketiga ekstrakurikuler, dan yang keempat adalah melalui kegiatan P5. Begitu. Berikutnya, ya. Mohon maaf, slide saya berganti kan ya Bu? Berganti, Ibu. Berganti ya? Iya, baik. Nah, kemudian apa sih sebetulnya tujuan dari kegiatan P5 ini? Yang pertama adalah tentunya salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila ya.
tadi yang sudah saya jelaskan di atas bahwa kita bisa mencapai 6 profil pelajar Pancasila itu melalui 4 kegiatan tadi. Salah satunya dengan kegiatan P5 gitu. Kemudian memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter. Jadi bagaimana di sini anak-anak bisa apa ya namanya mengalami langsung gitu ya apa tambahan-tambahan muatan, tambahan-tambahan penguatan karakter. Kemudian menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nani ya, bagaimana anak-anak itu bisa berkontribusi untuk lingkungan di sekitarnya ya. Tadi salah satunya ya banyak sampah lalu dibuat apa namanya kompos, kemudian apa namanya ada pengrajin batik gitu ya, terus kemudian dikembangkan melalui kegiatan ekoprint gitu dan lain sebagainya. Terus tadi botol-botol bekas karena sampah banyak, kemudian dipilah yang botol-botol bisa digunakan sebagai atap gitu ya. Nah, seperti itu. Itu apa namanya tujuan ya Bapak Ibu terkait dengan proyek. Nah, tetapi secara spesifik tujuan ini kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama untuk satuan pendidikan, kemudian untuk pendidik dan juga untuk peserta didik. Untuk satuan pendidikan untuk menjadikan satuan pendidikan sebagai ekosistem terbuka untuk berpartisipasi dan terlibat dalam masyarakat. Tadi ya kita harus punya peran melalui kegiatan P5 ini untuk ikut berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat di sekitar sekolah kita. Kemudian kalau bagi pendidik mengembangkan kompetensi sebagai pendidik untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mapel lain karena kalau proyek ini kan tidak terintegrasi mapel ya Bapak Ibu dia lintas disiplin ilmu gitu jadi semuanya bisa menjadi fasilitator bekerja sama gitu ya untuk memperkaya hasil pembelajaran dan bagi peserta didik tentunya mengembangkan kompetensi dan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini adalah tema ya Bapak Ibu kita sudah tahu ya kalau di SMP itu ada 7 tema dan setiap tahun kita boleh memilih 3 tema gitu ya dari apa namanya dari tema-tema yang ada begitu. Nah baik sekarang, nah ini sedikit saya mengulang ya Bapak Ibu. Di dalam profil pelajar Pancasila itu minimal kita harus mengetahui 3 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada dimensi, kemudian yang kedua itu ada elemen, yang ketiga itu ada subelemen. Kenapa itu harus kita ketahui? Karena ini yang nanti akan kita gunakan untuk menyusun asesmen. Jadi kalau kita tidak tahu apa dimensinya, apa elemennya, apa subelemennya, nanti akan susah untuk menyusun asesmen yang akan kita gunakan untuk asesmen proyek gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini dimensinya berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya tadi ya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berdamai global. Global mandiri. Kemudian ada elemen, baru kemudian ada sub elemen. Nah ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari panduan penyelenggaraan kegiatan P5 yang tadi sudah diterbitkan oleh BSKP ya, nomor 31. Nomor 32. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian ini contoh ya, ini contoh berkebinekaan global. Misalkan elemennya ada mengenal dan menghargai budaya, subelemennya ada mendalami budaya dan identitas budaya. Nah ini Bapak Ibu bisa buka ya, tidak usah dihafal ya Bapak Ibu. Jadi dibuka aja gitu di panduan proyeknya begitu. Lalu kemudian pada akhir proyek ini ya, ini biasanya kita bisa lakukan beberapa hal ya di akhir proyeknya. Bisa jadi bentuknya berupa produk gitu ya, akhir dari proyek itu. Tapi bukan selalu. Jadi jangan sampai ada miskonsepsi bahwa setiap proyek harus menghasilkan produk gitu ya. Tapi Bu, kalau menghasilkan produk boleh nggak? Ya boleh, tapi tidak wajib. Ingat bahwa proyek ini ditujukan untuk apa tadi Bapak Ibu? Penguatan karakter. Jadi bukan kalau berhasil itu kalau sudah menggelar karya, berhasil itu kalau sudah produknya banyak gitu sampai penuh gitu ya di sekolah. Bukan seperti itu, tapi justru bagaimana perubahan karakter dari sebelum diselenggarakan proyek dan setelahnya gitu. Tapi kita boleh menghasilkan produk ya. Ini jadi produk akhirnya bisa buka produk, kita juga boleh melakukan pameran, tapi tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi pamerannya juga tidak harus selalu di akhir proyek harus ada pameran. Presentasi, nah ini ya Bapak Ibu. Bisa juga pertunjukan ya, jadi kita mengadakan pertunjukan gitu ya. Bisa juga aksi nyata. Nah ini Bapak Ibu ini penting banget aksi nyata. Seperti tadi gitu ya, kita lingkungannya sering banjir gitu. Terus ternyata kan kondisi topografi itu sampah ada di mana-mana. Nah apa nih yang bisa kita lakukan untuk membantu lingkungan kita gitu ya. Nah
dengan cara mungkin jangka panjangnya menanam pohon, kemudian bagaimana mengolah sampah yang ada di sekitar sekolah gitu ya. Ini berupa aksi nyata atau boleh juga berupa kampanye ya. Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk mengkampanyekan gitu ya hasil dari proyeknya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian ya ini adalah assessment. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka, apa namanya assessment itu kita biasa mengenal ada Kurang. assessment formatif, Ibu kan ada kalau belajar assessment. merapat sosialisasi visi misi Ibu ya. Mungkin saya langsung ke Tapi dia yang bawah tidak, ya Bapak tapi yang Ibu. banyak itu Nah ini lupakan. ada 3 assessment yang bisa kita lakukan gitu ya pada saat kita apa namanya mau membuat assessment P5 ya. Yang pertama kita mengenal ada assessment diagnostik, kemudian ada assessment formatif dan ada assessment sumatif gitu. Nah, tiga-tiganya ini bisa kita lakukan dalam kegiatan P5 gitu atau dalam kegiatan proyek ya. Nah, ini Bapak Ibu, apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang kita lakukan pada awal perencanaan proyek ya. Misalkan pada saat sebelum memilih tema, kemudian apa profil apa yang apa dimensi apa yang mau kita pilih, terus kemudian bagaimana kebutuhan peserta didik, elemennya mau apa, sub elemennya apa, terus bagaimana capaian akhir fase. Nah, itu adalah asesmen diagnostik gitu ya. Nah, di sini contoh ya Bapak Ibu asesmen diagnostik yang bisa kita lakukan ya apa namanya bentuk instrumennya bisa berupa rubrik, bisa juga berupa observasi, bisa berupa refleksi atau juga mungkin bisa berupa esai. Nah, asesmen diagnostik ini kita lakukan sebelum kegiatan proyek ini dimulai untuk mengukur kompetensi awal peserta didik gitu ya. Jadi untuk menentukan kebutuhan diferensiasi peserta didik, kemudian pengembangan alur proyek dan juga kegiatan proyek. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu mau melaksanakan kegiatan proyek. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan ini dulu. Contoh asesmen diagnostik. Misalkan kita berikan kuesioner ya atau kita buat lembaran kertas seperti ini, kemudian kita bagikan kepada peserta didik kita. Nah, contohnya misalkan di sini kita tulis siapa namanya, kelas berapa gitu. Terus mungkin bisa perwakilan ya Bapak Ibu, tidak harus seluruh siswa ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil satu kelas itu 10 atau 15 anak gitu ya untuk mengisi ini. Nah, misalkan ini salah satu contohnya sebelum kita ini mau tema apa nih apa namanya di bulan di apa namanya kalau kita menggunakan sistem blok misalkan di semester ini apa nih tema proyeknya gitu. Tidak terus kemudian kita ujuk-ujuk langsung ya udah ini aja dulu suara demokrasi, udah ini aja kearifan lokal gitu. Nah, kita bisa Bapak Ibu mengajak peserta didik kita melibatkan mereka gitu ya dalam pemilihan tema gitu. Misalkan di sini pertanyaannya nih, kan tema P5 itu ada 7 gitu ya. Dari 7 tema tersebut pilihlah 3 tema. Nanti anak-anak menulis di sini. Oh, anak-anak misalkan menuliskan, oh saya ingin kearifan lokal Bu, Bhinneka Tunggal Ika Bu, sama suara demokrasi gitu. Nanti boleh dia itu memberikan alasan, kenapa kamu pilih tema itu gitu. Kayak gitu. Jadi kita coba ajak anak-anak gitu ya untuk bersama-sama memilih tema. Kemudian setelah dia memilih 3 tema, kemudian kita boleh kasih pertanyaan lagi. Berdasarkan tema yang sudah kamu pilih, tentukan proyek yang kamu inginkan. Jadi dari 3 tema itu pilih 1 tema gitu. Kira-kira tema apa? Terus alasannya apa? Kenapa kamu memilih tema tersebut begitu ya? Kayak gitu. Terus kemudian dimensi. Nah, ini dimensinya kan ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak diminta memilih gitu. Jadi silakan pilih. Jadi setelah tadi dapat tema gitu ya, dia sudah memilih 1 tema, terus dia suruh pilih gitu. Kira-kira di tema tersebut dimensi apa yang akan kita potret gitu dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila gitu. Dia memilih 3 gitu ya. Terus kasih alasan. Misalkan anak-anak memilih kreatif Bu gitu. Atau anak-anak memilih mandiri gitu. Beserta alasannya kenapa. Nah, dimensi ini yang nanti akan mempengaruhi assessment kita gitu karena setiap dimensi itu ada elemen, ada sub elemen begitu ya. Makanya ini harus apa namanya harus jelas gitu dimensi yang mau dipilihnya apa. Jadi pilih 3 ya Bu ya karena kalau dalam satu proyek itu kan minimal kita pilih 3 dimensi ya. Kemudian setelah itu tentukan elemen yang akan ditingkatkan pada proyek ini. Nah, Bapak Ibu boleh ini men-share ya kepada anak-anak gitu elemennya apa saja nih yang ada, terus apa yang mau ditingkatkan gitu. Terus
nanti silakan pilih 5 sampai 7 subelemen yang akan ditingkatkan gitu. Jadi 5 sampai 7 subelemen atau 4 juga boleh ya, tergantung dari apa banyaknya elemen pada panduannya. Nah, begitu. Nah, ini boleh disebarkan dulu Bapak Ibu sebelum kita melaksanakan kegiatan P5 ya. Nah, dari situ kita tahu nih keinginan anak-anak, melibatkan anak-anak peserta didik gitu dalam kegiatan P5 gitu. Nah, lalu kemudian ini contoh ya Bapak Ibu, ini contoh asesmen diagnostik P5, ini contohnya saya ambil tema Bhinneka Tunggal Ika ya misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu boleh nih memotret misalkan menanyakan dari suku manakah asal ayahmu gitu. Kemudian dari suku manakah asal ibumu, terdapat di daerah atau pulau apakah asal suku keluargamu gitu. Jadi dari sini nanti kita bisa mengetahui ya pengetahuan awal siswa ya terkait dengan tema proyek yang akan kita angkat gitu. Nah, dari kuesioner yang kita bagikan. Nah, itu Bapak Ibu, jadi di awal asesmen diagnostik ini penting untuk memetakan proyek apa, tema apa yang akan kita buat, kemudian elemen dan subelemennya apa begitu ya, terus kemudian dimensi tadi ya, dimensinya apa yang mau kita potret gitu. Kayak gitu. Nah, ini adalah assessment diagnostik ya Bapak Ibu gitu. Nah, ini contoh kalau untuk suara demokrasi ya. Misalkan kita membagikan kuesioner pada anak-anak, saya mengerti arti demokrasi begitu misalnya setuju tidak setuju gitu ya. Saya memahami pentingnya menyalurkan aspirasi gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu pengetahuan anak tentang apa namanya tema yang akan kita jadikan tema proyek. Jadi setelah tadi kita menyebarkan kuesioner, anak-anak memilih tema apa, baru kemudian dari tema yang dipilih itu kita coba buat kuesionernya untuk mengetahui pemahaman awal anak tentang apa namanya materi atau tema proyek yang dipilih. Nah, begitu ya Bapak Ibu, ini untuk assessment diagnostik ya. Saya kita pergi dulu sebentar. Kebun Gitu. hujan. Apa Nah, jalan terus kaki aja? berikutnya yang Bukan. kedua itu ada assessment formatif ya Bapak Ibu. Setelah kita asesmen diagnostik, ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini dilakukan guru secara berkala ya, berkelanjutan selama proses proyek itu berlangsung. Jadi selama kegiatan proyek itu berlangsung, Bapak Ibu boleh melakukan kegiatan asesmen formatif. Jadi saat proyeknya berlangsung begitu ya Bapak Ibu. Nah, bentuk instrumennya bisa rubrik, bisa umpan balik gitu ya. Dari guru dan juga sesama peserta didik. Itu bisa secara lisan, bisa tertulis, bisa observasi, bisa wawancara, bisa juga diskusi, bisa presentasi, jurnal, refleksi, dan esai. Ini ya untuk instrumen-instrumen untuk assessment formatif. Nah, ini ya Ibu. Ini instrumennya ya. Bisa rubrik, observasi, kemudian refleksi, kemudian esai, presentasi, diskusi, kemudian umpan balik ya ketika sudah misalkan hari pertama gitu ya, kita sudah menyelesaikan kegiatan proyek hari pertama gitu. Misalkan proyeknya 7 hari. Nah, hari pertama refleksi anak-anak seperti apa. Ini bisa dijadikan sebagai assessment formatif. Kemudian jurnal begitu ya. Nah, jadi asesmen formatif ini dilaksanakan secara berkala, berkelanjutan selama proyek ya, Bapak Ibu, selama proyek berlangsung. Kemudian siapa pihak yang memberikan asesmen? Yang memberikan asesmen adalah bisa pendidik, nah, gitu. Jadi kalau asesmen formatif bisa pendidik, bisa juga peserta didik. Kok bisa? Peserta didik bisa melakukan namanya self assessment atau penilaian diri ya. Nanti ada contoh rubrik bisa saya berikan untuk penilaian diri. Kemudian ada juga peer assessment atau penilaian dengan peserta didik yang lain atau penilaian teman ya. Dan bahkan boleh di kegiatan formatif ini dinilai juga oleh satuan mitra satuan pendidikan proyek misalkan ada orang tua gitu yang terlibat gitu ya. Kemudian atau narasumber gitu ya. Itu boleh melakukan asesmen formatif. Lalu kemudian apa manfaatnya asesmen formatif ini? Asesmen formatif ini manfaatnya adalah untuk mengawasi pembelajaran peserta didik selama proyek gitu. Jadi apa yang masih belum baik, apa yang sudah baik, apa yang masih harus ditingkatkan, apa yang masih belum dipahami begitu ya. Terus kemudian memastikan perkembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan subelemen. Nah, itu kan tadi kita sudah menyusun elemen, subelemennya ya. Nah,
kita bisa memastikan apakah perkembangan kompetensi peserta didik ini sudah sesuai ya dengan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang menjadi target kita. Kemudian mengecek pemahaman peserta didik mengenai isu-isu proyek gitu. Nah, kalau bagi itu bagi bagi fasilitasi ya, bagi kita sebagai fasilitator. Kemudian kalau manfaatnya bagi peserta didik, kalau bagi peserta didik membantu peserta didik memperbaiki dan mengembangkan diri ya. Kemudian membantu peserta didik mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dalam asesmen sumatif dan mengoptimalkan dampak proyek. Nah, tentunya ini asesmen sumatif ini akan berpengaruh terhadap nilai rapor proyeknya ya. Nah, sehingga di sini harapannya di asesmen sumatif ini kita bisa bisa mengetahui ya capaian dari peserta didik terkait dengan tadi elemen dan subelemen dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, gitu. Kenapa emang? Nah, ini jadi asesmen sumatif di sini mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi subelemen dari elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase yang disasar. Nah, ini bentuknya bisa berupa rubrik, bisa berupa presentasi, bisa berupa poster gitu. Jadi, nah di sini nih ini karena hasil akhir ya dari proyek ya. Jadi bentuknya bisa berdiferensiasi ya, bisa rubrik, presentasi, bisa membuat poster, bisa diorama, bisa juga produk teknologi gitu ya, atau produk seni. Bisa juga anak-anak diminta untuk membuat esai, membuat kolase, bahkan pertunjukan drama gitu ya. Ini bisa digunakan sebagai assessment sumatif gitu ya. Ini ya tadi ya instrumennya rubrik, presentasi, bisa poster, bisa diorama, kemudian produk teknologi atau seni, kemudian bisa juga esai, bisa kolase dan juga bisa drama ya. Nah itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan asesmen sumatif itu waktu penggunaannya dilakukan di akhir proyek gitu ya. Kalau tadi formatif itu selama kegiatan proyek berlangsung. Kemudian asesmen sumatif ini dapat dilakukan juga di akhir tahap kegiatan jika diperlukan gitu ya. Karena dia untuk proyek-proyek yang butuh waktunya lama ya, jangka panjang. Kemudian siapa yang memberikan asesmen sumatif? Kalau tadi formatif itu bisa peserta didik, bisa juga peserta didik yang lain gitu. Kalau khusus untuk asesmen sumatif ini pendidik ya, berarti yang memberikan yang memberikan asesmen, yang melakukan asesmennya adalah pendidik. Terus apa manfaatnya untuk tim fasilitasi proyek? Yaitu dia bisa mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi dari subelemen, dari elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi target. Kemudian bisa menyusun proyek selanjutnya. Jadi kita bisa gunakan untuk menyusun proyek selanjutnya begitu. Kemudian manfaat bagi peserta didik adalah memahami performa di akhir proyek, jadi anak-anak bisa memahami kompetensi yang sudah dicapainya. Kemudian memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian proyek ya, dan sejauh mana sudah mencapai fase pengembangan subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan memberikan salah satu tema dan kita akan coba saya akan coba memberikan contoh bagaimana kita merancang asesmen dari awal begitu ya. Ini Bapak Ibu, ini contoh asesmen kelima. Nih. Bapak Ibu, saya mengambil tema kearifan lokal ya. Di sini alur asesmen yang akan kita lakukan ya ketika kita mengambil tema kearifan lokal gitu ya. Maka yang pertama adalah kita akan melakukan asesmen diagnostik dulu. Asesmen diagnostik, lalu kemudian setelah asesmen diagnostik, kemudian kita akan menentukan ya dimensi apa yang mau dikembangkan. Nah, dimensi apa yang mau dikembangkan ini atau yang mau dipotret ini bisa berasal dari asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan di awal proyek ya. Seperti tadi di atas ya, kita bisa pakai pertanyaan dari 6 dimensi ini dimensi mana yang kamu pilih gitu ya ke peserta didik. Nah di sini sebagai contoh misalkan yang sudah terpilih adalah dimensi gotong royong dan kreatif gitu ya. Jadi ada 2 dimensi nih, dimensi gotong royong dan kreatif gitu.
Lalu kemudian tadi tema yang dipilihnya ada tema kearifan lokal. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa menentukan topik khusus ya. Jadi gini, kalau kearifan lokal itu kan banyak gitu. Nah, kira-kira topik khususnya mau apa gitu. Nah, kebetulan ini saya orang Jawa ya Bapak Ibu. Jadi ini saya coba mengambil tema kearifan lokal dari budaya Jawa gitu ya. Budaya Banjar ya, Banjarnegara gitu. Nah, misalkan di sini topik proyeknya adalah kuliner khas Banjarnegara, pengolahan salak dan dawet ayu. Nah, kalau untuk Bogor misalkan apa? Kalau Talas untuk Bogor, kearifan ya apa Talas Bogor, lapis Bu. Bogor, Iya. talas Bogor gitu ya Bu ya. Talas Bogor gitu atau kearifan-kearifan lokal Bogor yang lain karena disesuaikan ya dengan wilayah kita gitu. Nah, ini contohnya seperti itu. Nanti kalau sudah Nah, terus kemudian setelah kita paham tentang dua dimensi yang akan kita potret, gotong royong dan kreatif, lalu Bapak Ibu silakan tentukan elemennya mau apa, elemen masing-masing ya Bu ya. Di gotong royong itu mau elemennya apa, kemudian di kreatif itu elemennya apa begitu. Lalu kemudian tentukan juga capaian akhir fase. Capaian akhir fase bisa dilihat di panduan ya, Bapak Ibu. Jadi setelah kegiatan proyek ini gitu ya. Kalau kita ngambilnya gotong royong, kalau kita ngambilnya itu kreatif, itu akhir pastinya anak harus dapat apa sih? Anak itu akan jadi seperti apa sih? Berarti kalau kita SMP berarti kita akhir fase D gitu ya, Bapak Ibu. Dilihat di panduan proyeknya itu cari yang dimensi gotong royong, kemudian yang capaian akhir fase D gitu. Kreatif juga sama gitu ya, capaian akhir fase D-nya seperti apa. Lalu setelah itu, karena kita mau menentukan assessment, Bapak Ibu tentukan indikatornya. Jadi kalau misalkan nih, tadi kita apa di gotong royong itu elemen dan sub elemennya apa yang mau dipotret. Nah, indikatornya apa untuk menilai itu? Indikator itu kan digunakan untuk mengetahui ya anak-anak ini tercapai atau enggak gitu kan ya. Eh, Capaian akhir fase ini bisa terpenuhi apa enggak gitu. Nah, kayak gitu itu ada indikator capaian. Seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan rubrik, lalu kemudian kita berikan skor. Nah, nanti ada caranya Bu ya, bagaimana memudahkan kita memberikan skor untuk proyek ya. Lalu kemudian baru kita olah menjadi nilai. Nah, ini alurnya ya, Bapak Ibu yang mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi alur kita mau mengassessment itu seperti itu gitu. Jadi harus 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 apa namanya harus dari awal dulu gitu terus ketemu ketemu asesmen diagnostiknya berarti ketemu tema kan ya Bapak Ibu. Dari ketemu tema itu kemudian Bapak Ibu bisa ketemu dimensi dari anak-anak ya. Dimensinya kalau tadi kita menyebarkan asesmen diagnostik. Dari dimensi yang ada bisa mendapatkan elemen dan sub elemen. Dari gitu kita bisa mengenakan tema apa topik dari tema kita. Jadi diperkecil mau topiknya tentang apa gitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu silakan tentukan capaian akhir fase itu ada di panduan. Lalu kemudian tentukan indikatornya. Lalu berikan skor, baru kemudian kita menilai gitu ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Tadi kita sudah mengambil tema kearifan lokal ya. Nah, sekarang ini dimensi gotong royong gitu ya. Nah, di dimensi gotong royong, misalkan kita mengambil elemennya itu kolaborasi. Ini kan ada elemen ya Bapak Ibu. Elemennya itu kolaborasi, kemudian sub elemennya itu adalah kerjasama. Gitu. Jadi kita mengambil elemennya kolaborasi, sub elemennya kerjasama. Ternyata capaian akhir fase di dimensi gotong royong itu adalah ini. Ini adalah capaian akhir fase. Jadi kita sudah dapat elemen yang kita dapatkan ada elemen kolaborasi, sub elemennya itu adalah kerjasama. Nah, capaian akhir fasenya ini. Capaian akhir fase yang menjadi akhir fase dari proyeknya. Ini capaian akhir fasenya ini. Nah, kemudian kita akan tentukan indikatornya apa. Kalau kerjasama itu indikatornya apa gitu. Misalkan kita menentukan ada 4 ya Bapak Ibu. Ini terlibat aktif dalam melakukan tugas sesuai kesepakatan. Yang kedua, berbagi tugas atau pekerjaan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga memberi semangat pada orang lain untuk bekerja efektif. Lalu yang keempat memberi contoh dengan tindakan nyata. Nih, kita sudah punya elemen, sub-elemen, capaian akhir fase, dan indikatornya. Indikator ini bisa kita susun ya. Nanti bisa bersama-sama dengan para fasilitator gitu. Kemudian menyusun. Nah, ini yang kita susun ini adalah indikator untuk sub-elemen kerjasama. Nah, ini nanti yang akan kita assessment, yang akan kita nilai gitu ya.
untuk para peserta didik kita. Itu tadi kalau untuk gotong royong. Nah, tadi kita kan udah memilih dua. Yang pertama gotong royong, yang kedua kreatif. Nah, kalau untuk kreatif sama Bapak Ibu tentukan elemennya mau apa, sub elemennya apa. Nah, di sini ternyata yang dipilih adalah menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, capaian akhir fasenya ini. Nah, menghasilkan karya dan tindakan yang original itu indikatornya apa? Nah, kita tentukan nih, dapat 4 indikator. Mencetuskan ide atau gagasan, memberi langkah-langkah atau cara merealisasikan ide atau gagasan, merealisasikan ide atau gagasan, dan realisasi ide yang berdampak pada orang lain. Ini indikatornya, misalkan dari subelemen menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan indikator, kita bisa melakukan penilaian gitu ya kepada apa namanya peserta didik kita gitu. Nah, ini alur pelaksanaan asesmen proyek kearifan lokal karena tadi kita memilih apa namanya kearifan lokal ya temanya. Nah, yang pertama persiapan berarti Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik yang tadi ya seperti contoh yang atas. Kemudian pelaksanaan. Nah, pada saat pelaksanaan, maka asesmen yang kita lakukan ada dua. Bisa asesmen formatif pada saat proses, setiap pertemuan, misalkan proyek ini kita lakukan selama berapa hari, dan setiap pertemuan kita apa namanya melakukan asesmen formatif, kemudian sumatif itu di akhir tahap. Asesmen formatif itu di akhir, jadi setelah selesai gitu ya kegiatan proyek, maksudnya di akhir tahap proyek. Kemudian pengolahan nilai sumatif menjadi rapot yang akan kita olah adalah nilai sumatif, lalu kemudian kita menyusun laporan. Nah, ini alur apa namanya pelaksanaan proyeknya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Tadi kita sudah memilih apa namanya tema proyek kita kearifan lokal dengan dimensi gotong royong dan kreatif gitu ya. Kemudian dengan topik tadi ya kearifan lokal Banjarnegara, pengolahan salak dan dawet ayu gitu. Nah, sekarang apa namanya Bapak Ibu, kalau kita belum mendapatkan topik yang tadi, itu kita bisa melakukan asesmen diagnostiknya seperti ini. Kita bisa melakukan wawancara lisan dengan peserta didik saat pengenalan tema gitu ya. Jadi anak-anak diwawancara begitu ya. Sehingga dari wawancara itu nanti akan muncul masukan-masukan untuk ide atau topik gitu ya. Kemudian kita juga bisa menyebarkan kuesioner atau Google Form kepada peserta didik untuk mengetahui topiknya. Jadi kalau tadi sudah mendapatkan temanya, nah untuk topik lebih kecilnya itu apa, kita bisa melalui wawancara. Nah, ini contohnya ini Bapak Ibu. Ini asesmen diagnostik secara lisan ya. Ini contohnya kita akan menggali kuliner khas Banjarnegara. Kemudian kita bertanya begini kepada anak-anak. Jelaskan kearifan lokal Banjarnegara yang sesuai diterapkan pada kegiatan P5. Berikan alasan gitu. Nanti di situ kita bisa dapat apa namanya bisa dapat banyak masukan ya. Kalau kayak tadi misalkan Tales Bogor gitu kalau di Bogor ya atau apa kearifan lokal yang lain gitu ya misalkan pertunjukan wayang hihit misalkan kayak gitu itu kan bisa dijadikan sebagai topik khusus gitu ya dari apa namanya tema ya proyek yang akan kita rancang gitu ya. Lalu kemudian asesmen formatifnya kalau tadi sudah asesmen diagnostik kemudian kita bisa mendapatkan topik, nah ini adalah asesmen formatifnya. Asesmen formatif ini dilaksanakan pada setiap kegiatan pelaksanaan proyek. Nah, tekniknya itu ini bisa menggunakan catatan jurnal gitu ya oleh fasilitator atau bisa juga penilaian diri ya, penilaian diri dan penilaian antar teman oleh peserta didik. Gitu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan proses perubahan perilaku karena tadi kita dimensi yang kita ambil gotong royong dan kreatif berarti perilaku gotong royong dan kreatif dari peserta didik. Kemudian memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ini asesmen formatifnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini adalah contoh jurnal pengamatan P5. Tadi kita kan apa namanya salah satu yang bisa kita lakukan untuk apa melakukan asesmen formatif itu melalui jurnal. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan format ini gitu ya. Di jurnal itu ini seperti kalau kita di kegiatan penilaian keseharian ya.
Di keseharian itu kan kita juga biasa ya menuliskan apa perilaku anak-anak kita ya melalui jurnal yang kita buat. Nah, ini di P5 juga sama. Kita bisa menggunakan jurnal pengamatan. Nah, apa yang kita amati? Nah, apa yang perlu ditulis? Nah, kayak gini. Pertama, tuliskan peserta didik dengan capaian paling menonjol sesuai indikator. Tadi kan kita sudah memotret indikator ya, Bapak Ibu. Tadi kan misalkan di gotong royong di sub elemen kerjasama, indikatornya kan ada 4 gitu. Nah, 4 indikator ini silakan disesuaikan di sini. Ada nggak peserta didik yang capaiannya paling menonjol berdasarkan 4 indikator tersebut? Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan kapan pengamatannya, namanya siapa, tuh catatannya tadi. Misalkan indikator di kerjasama tadi memberikan contoh dalam aksi nyata, misalkan gitu. Nah, itu dituliskan. Dia memberikan contoh dalam aksi nyata berupa apa gitu. Nanti tuliskan begitu. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga boleh menuliskan nama peserta yang membutuhkan pembimbingan individu. Berarti kan otomatis dia yang belum mencapai indikator yang kita tuju gitu. Belum mencapai indikatornya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bisa apa namanya dituliskan di sini gitu ya. Nah, semua catatan perilaku pada jurnal ini harus mengacu pada indikator capaian. Nah, kayak gitu ya. Tuh, terus kemudian, nah ini contohnya ya. Fasilitator mengamati dan mencatat peserta didik yang terbaik maupun yang memerlukan bimbingan sesuai dengan indikator capaian dan menuliskannya dalam jurnal pengamatan. Nah, itu kalau bentuknya jurnal. Nah, bisa juga bentuknya adalah penilaian diri. Nah, ini penilaian diri. Misalkan kita tuliskan nama anaknya siapa, kemudian kelas berapa, nomor absennya berapa gitu. Nah, penunjuknya adalah jawablah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengisian ini dijadikan sebagai umpan balik pusat kegiatan dan tidak berpengaruh ke rapot. Nah, ini boleh nanti disampaikan kepada anak-anak gitu ya, bahwa kalau penilaian formatif ini, penilaian diri ini tidak berpengaruh ke rapot. Jadi usahakan anak-anak menjawab dengan jujur gitu. Ini contoh penilaian diri Bapak Ibu. Anak-anak cukup memberikan checklist ya. Misalkan kita mau menilai yang tadi dimensi gotong royong, sub elemennya kerjasama. Tadi kan indikatornya ini. Indikatornya ini. Tapi kita ganti karena penilaian diri kita ganti depannya dengan kata saya. Karena anak-anak kan yang akan mengisi gitu. Saya berbagi tugas atau pekerjaan dengan orang lain. Nanti anak-anak bisa mengisi apakah selalu, apa sering gitu. Nah, ini untuk penilaian diri. Gitu. Tapi yang ditulis di sini adalah indikator yang sudah kita tentukan tadi. Seperti itu. Nanti untuk kreatif juga sama karena tadi kan kita akan menggunakan 2 dimensi ya, gotong royong dan kreatif. Nanti yang kreatif juga sama Bapak Ibu boleh tuliskan di sini untuk dimensi kreatif. Nanti indikatornya 1, 2, 3, 4 terus anak-anak diminta menceklis. Ini penilaian diri. Ini adalah penilaian formatif ya. Bisa menggunakan jurnal pengamatan, bisa menggunakan penilaian diri. Nah, ini contoh ya, anak-anak menceklis ya penilaian diri ya. Nah, bisa juga penilaian antar teman. Nah, seperti ini. Kita dimensi gotong royong gitu, elemennya kolaborasi, sub elemen kerjasama. Nah, anak-anak diminta menjawab. Siapa saja teman dalam kelompokmu yang sering terlibat aktif dalam kegiatan gitu. Karena elemen yang mau dinilainya kan ini kolaborasi dan kerjasama. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari indikator yang sudah kita susun tadi di awal gitu. Siapa saja teman dalam satu kelompokmu yang sering berbagi tugas atau pekerjaan. Nah, gitu. Siapa saja teman dalam kelompokmu yang sering memberi semangat pada orang lain dan siapa saja teman dalam kelompokmu yang sering memberi contoh dengan tindakan aksi nyata. Karena tadi kita punya 4 indikator, udah pertanyaannya cukup 4 aja nggak masalah gitu. Ini berarti penilaian antar teman. Nah, itu adalah penilaian formatif ya Bapak Ibu. Ini selama kegiatan proyek berlangsung gitu ya. Ini contohnya peserta didik mengerjakan penilaian antar teman dalam kelompok gitu ya. Itu penilaian formatif. Jadi bisa jurnal, bisa juga penilaian per assessment antar teman atau self assessment, penilaian diri gitu. Lalu kemudian assessment sumatifnya. Nah, ini assessment sumatifnya. Di sini kita ingin mengukur ya capaian dari proyek dengan tema kearifan lokal yang tadi dengan topik yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, kita akan menggunakan teknik observasi dan pengamatan. Dan Ibu-Ibu, Bapak-Ibu ingat bahwasanya kalau penilaian sumatif harus fasilitator yang menilai. Jadi jangan diserahkan kepada
anak-anak atau peserta didik. Harus fasilitator yang menilai. Nah, ini contohnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang ditulis adalah apa indikatornya. Jadi di sini dimensinya apa, elemen apa. Ini capaian akhirnya ya, capaian akhirnya ini. Terus indikatornya Bapak Ibu tulis di sini. Indikatornya. Kalau pada saat Bapak Ibu mengamati ketika di akhir proyek, lihat misalkan nih, berbagi tugas pekerjaan dengan orang lain. Oh iya, anaknya sering berbagi tugas. Anaknya sering apa namanya berbagi pekerjaan dengan orang lain. Berarti terlihat kan? Terlihat oleh Bapak Ibu, ada buktinya. Berarti Bapak Ibu tuliskan angka 1 di sini. Terlihat atau di checklist. Itu pakai angka 1. Kalau tidak terlihat, maka tuliskan angka 0. Nah, kayak gitu. Nanti sama untuk yang dimensi kreatif. Artinya dimensi yang mau dinilai ya, dimensi yang mau dinilai. Ini tulis di sini, terus nanti kalau yang terlihat berarti pakai angka 1, yang tidak terlihat berarti pakai angka 0 gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya penilaian eh, sumatif ya, penilaian sumatif dengan menggunakan rubrik. Nah, ini bagaimana kita mengolahnya? Mengolah nilainya yaitu menghitung jumlah skor yang diperoleh di setiap tahap. Gini, sebetulnya kan alur proyek itu kita diberikan kesempatan dengan menggunakan 3 alur ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu boleh memilih 3 alur itu ada di panduan. Nah, yang saat ini sedang saya contohkan, saya menggunakan alur ini. Alur di mana proyeknya itu dimulai dari pengenalan, kemudian konseptualisasi, ada aksi, terus ada refleksi. Ini berarti ada 4 tahap gitu ya. Yang saya lakukan ada 4 tahap ini. Itu. Nah, ini nanti akan dihitung setiap tahapnya. Jadi dinilai di setiap tahapnya gitu. Lalu kemudian nanti kita akan menghitung rata dengan rumusnya begini. Jumlah skornya berapa dibagi dengan jumlah tahap gitu. Jadi kalau tahapannya ada 4, ternyata anak-anak itu di apa namanya jumlah skornya dari 4 tahap itu 15 misalkan gitu ya. Maka 15 dibagi 4 gitu. Kayak gitu. Nah, terus gimana cara menentukan keterangannya? Maaf, menentukan keterangannya ini. Kalau anak-anak dapat rata skor 1 sampai 1,4, maka dia mulai berkembang. Ingat Bapak Ibu, di panduan proyek yang terbaru itu sudah tidak ada BB. BB itu belum berkembang, itu sudah tidak digunakan. Dimulainya dari MB. MB itu mulai berkembang. Gitu ya. Jadi kalau nilainya segini ini mulai berkembang. Kalau segini 1,5 sampai 2,4 itu SB, sedang berkembang. Kemudian kalau 2,5 sampai 3,4 itu berkembang sesuai harapan. Kemudian 3,5 sampai 4 itu sangat berkembang. Begitu. Nah, ini contohnya misalkan nih. Dari semua tahapan tadi, ini 4 tahapan itu yang tadi ya Bapak Ibu, apa aja? Ada pengenalan, konseptualisasi, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian ada aksi, ada refleksi ya. Nah, ternyata dari tahapan itu ada anak namanya Asma gitu ya. Di dimensi gotong royong. Ternyata tahap 1 nilainya di indikator 1 1, di indikator 2 1, di indikator 3 0, di indikator 4-nya 1. Kan tadi kita punya 4 indikator ya. Nah, ini kita nilainya gitu kayak gini. Berarti kita tulis 1 1 0 1. Tahap 2 gitu. Apa namanya nilainya segini. Nah, ini kalau udah semuanya kita total. Oh, ternyata totalnya 13. Nah, tadi cara ngitungnya gimana? 13 total skor dibagi tahap. Ada berapa tahap tadi, Bu? Ada 4 kan? Berarti 13 dibagi 4. Nilainya berapa? 3,25. Apa keterangannya 3,25 itu? Di sini kan? Di antara 3,5 sampai 4. Di antara 2,5 sampai 3,4 kan? Berarti apa? Berkembang sesuai harapan. Gitu. Berarti pada dimensi gotong royong, Asma ini memiliki nilai rata 3,25 atau keterangan di rapot proyeknya BSH. Gitu. Jadi kita centang BSH. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya Bu ya. Ini 4 tahapan yang tadi ya. Tadi tahapannya kan ada 4. Nah, tahapan yang pertama pengenalan yang dilakukan oleh kita bisa kunjungan ke narasumber. Jadi bentuk kegiatannya ya kalau ini ya. Kunjungan ke narasumber. Berarti kunjungan narasumber ini yang kita nilai di tahap 1 atau tahap pengenalan. Lalu kemudian di tahap 2, di tahap 2-nya atau konseptualisasi
anak-anak diminta merancang pembuatan produk salak atau dawet ayu dengan mendesain kemasan. Berarti kita akan menilai di tahap 2, itu ini yang kita nilai. Rancangan anak-anak, desain kemasan produk. Gitu. Tapi yang dinilai pakai indikator yang 4 tadi ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang ketiga, di tahap aksi. Di tahap aksi yang akan dinilai adalah praktik membuat produk olahan salak dan dawet ayu. Nah, itu berarti di tahap 3. Tahap 3 kita akan menilai ini. Kemudian di tahap 4 yang akan dinilai adalah gelar karya. Nah, berarti ada 4 tahapan kan ya. Masing-masing tahapan tadi punya 4 indikator. Nah, nanti silakan nanti ditulis per anak gitu dapat nilainya berapa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kalau kita menggunakan alur yang menggunakan 4 tahapan tadi ya. Terus setelah itu kita olah ya. Nah, ini pengolahan nilainya Bapak Ibu boleh manual gitu ya, ditulis 1 0 1 0 kayak tadi, terus dihitung, terus ditentukan dia kriterianya apa, apakah apa mulai berkembang, kemudian apakah sedang berkembang atau berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Tapi bisa juga kalau yang pakai rumus ini, kalau katanya kalau masuk ke Errorport bisa langsung muncul ya Bapak Ibu, bisa langsung muncul apa namanya kriterianya gitu ya, dan rata-rata nilainya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rapot. Nah, untuk dimensi bergotong royong kita tuliskan fase akhirnya, capaian akhir fase, terus kita checklist. Oh, ternyata tadi misalnya namanya Asma, dia BSH sesuai hitungan yang tadi kita lakukan. Berkembang sesuai harapan gitu ya. Terus kreatifnya BSH juga misalkan sesuai dengan hitungan kita tadi. Nah, jadilah rapot proyek gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh rapot proyek yang lain, tapi ini fase E ya Bapak Ibu. Di fase E nanti biasanya kita apa namanya dituliskan ya di sini apa dimensinya apa gitu. Terus ini di sub elemennya apa, atau boleh kita menuliskan capaian akhir ya. Capaian akhir fase seperti yang ini. Capaian akhir fasenya gitu. Dimensinya apa, capaian akhir fasenya apa. Dimensinya apa, capaian akhir fasenya apa. Nah, gitu ya Bapak Ibu, itu bagaimana cara kita untuk menentukan asesmen yang kita gunakan, lalu kemudian bagaimana kita melakukan asesmen, dan bagaimana kemudian kita menentukan nilai dari asesmen itu sampai menjadi nilai rapot. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu yang sedikit ini yang bisa saya bagikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Ibu moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina Rahmawati SPMPD atas pemaparan materinya yang luar biasa. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya seputar teknik dan strategi asesmen untuk P3, proyek penguatan pelajar Pancasila ini ya, saya persilakan Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan via kolom chat ataupun dengan raise hand. Tak lupa Bapak Ibu untuk menghidupkan mic-nya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan via kolom chat ataupun dengan raise hand. Untuk raise hand ada di bagian bawah, ada reaksi. Nah, itu di reaksi Ibu bisa pilih raise hand. Silakan Ibu-ibu atau Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Dari Bu Eri Widiawati, Ibu dari SMP Negeri 2 Ciawi. Apakah nilai proyek? Ya, iya temannya si Bapak ya. Ya, apakah nilai proyek dapat menjadi kriteria kenaikan kelas, Ibu? Kenapa Ibu? Apakah nilai P5 ini bisa menjadi kriteria kenaikan kelas? Oh iya, Bapak Ibu, kalau panduan kenaikan kelas itu kan ada ya di apa di kurikulum ini ya, di kurikulum Merdeka ya. Salah satunya itu adalah anak-anak mengikuti kegiatan P5 gitu. Kalau di apa namanya? Kalau dulu mah kita menggunakan KKM gitu ya. Kalau di P5 itu
sebetulnya harapannya anak-anak itu memiliki nilainya BSH ya, berkembang sesuai harapan. Tapi tadi kan ya di kegiatan apa? Di kegiatan penilaian formatif itu kan kita bisa menilai perkembangan anak ya. Tadi salah satunya dengan menggunakan jurnal. Nah, harapannya anak-anak yang kemudian tadi tidak apa namanya belum mencapai indikator-indikator yang kita tetapkan itu ada pendampingan dari kita gitu. Seperti itu gitu. Itu Ibu, kalau di panduan kenaikan kelas kan sebetulnya kalau di Kurmer itu anak-anak tidak ada yang tidak membuat mereka naik kelas, yang membuat mereka tidak naik kelas ya Bu ya. Tetapi di situ ada banyak catatan ya. Kalau tidak salah itu apa namanya catatan-catatan, misalkan ketika anak-anak apa namanya dari sisi kehadirannya kurang gitu misalnya. Tetapi itu ada pengecekan begitu dan capaian yang belum tercapai karena kita itu satu fase ya Bu ya. SMP itu kan satu fase, fase D gitu. Jadi apa kompetensi yang belum dicapai pada jenjang di kelas 7-nya gitu ya atau pada saat level 7 itu ada komunikasi gitu ya antar apa namanya antar guru gitu ya untuk kemudian disampaikan bahwa anak ini tuh ada yang belum mencapai gitu ya kompetensinya gitu karena memang capaian kita itu kan satu fase nanti ketika sampai kelas 9 di akhir fase D anak-anak bisa begini begitu kan ya kayak gitu jadi begitu ya ibu-ibu jadi ketika memang ada yang belum mencapai maka kemudian ada pendampingan dan ada komunikasi dengan guru pada fase berikutnya pada level berikutnya dan kemudian mudah-mudahan nanti di akhir fase bisa mencapai begitu. Ya, Ya, terima kasih Bu Rina. Iya, sama-sama. Sama-sama Bu Eri. Ya, jadi begitu ya Bu Eri ya. Jadi ada bimbingan agar anak itu dapat mencapai BSH berkembang sesuai harapan. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya atau Bu Eri mau bertanya lagi juga boleh. Kepada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya saya persilakan mengirimkan pertanyaan via kolom chat ataupun dengan melalui raise hand. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya ya Ibu ya. Begini Ibu, kalau untuk modul dari P5 itu bisa kita adaptasi dari PMM ya Bu ya? Dari modul P5 yang ada di bisa, PMM. Ya, tapi disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan karakteristik dari siswa kita gitu ya Bu ya? Iya, tapi harus ada apa namanya ada beberapa itu ya Bu ya. Beberapa bagian yang memang itu harus ada di modul tersebut begitu. Jadi di panduan P5 itu sudah ada Bu apa namanya minimal modul itu harus ada apa saja gitu. Nah, itu yang minimal ini dan betul harus disesuaikan justru dengan karakter satuan pendidikan kita ya. Makanya kenapa dalam kurikulum Merdeka itu modul yang digunakan oleh sekolah lain belum tentu sesuai Bu digunakan oleh sekolah kita. Karena memang permasalahan, jadi ibaratnya gini, permasalahan di sekolah saya dengan permasalahan di sekolah Bu Nani kan berbeda ya. Otomatis kegiatan proyeknya nggak mungkin sama ya. Kita boleh Bu mengadopsi atau mengadaptasi, tetapi tetap harus disesuaikan dengan karakter dari satuan pendidikan kita begitu. Bahkan menentukan menentukan TP ATP saja bisa berbeda ya Bu ya di setiap sekolah gitu. Kita mengajarkan apa namanya mengajarkan materi ini di kelas ini bisa jadi di sekolah lain berbeda juga gitu. Karena apa? Karakternya berbeda. Ya, sama juga dengan proyek. Tadi ya bagaimana proyek ini berusaha untuk bisa membantu anak-anak gitu ya. Dia bisa menyelesaikan permasalahan, memotret permasalahan yang ada di lingkungan sekitar tempat dia apa namanya tempat dia belajar ya di sekitar sekolah berarti ya di masyarakat di sekitar sekolah atau di sekolahnya begitu. Jadi harapannya seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan untuk Ibu Rina Rahmawati SPMPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Kahfi narasumber kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan mengirimkan pertanyaan via kolom chat ataupun dengan raise hand. Nah, mungkin Bu, kalau belum ada yang bertanya, saya sambung lagi nih pertanyaan dari Bu Eri Widiawati. Kita kan harus menuntun anak ya, paling nggak sampai tercapainya indikator berkembang sesuai harapan ya Bu.
andai kata nih ada siswa yang udah kita bimbing banget ya, ternyata dia tidak bisa sampai BSH, gimana Bu? Cuma SB, boleh nggak ditulis, di rapotnya ditulis, sudah berkembang saja untuk penilaian dari P5 ya? Terima kasih. Iya nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa, silakan aja gitu ditulis. Berarti kan otentik ya, sesuai dengan perkembangan anak. Nah tadi karena memang nanti kan anak-anak ini kan akan, misalkan jadi dimensi yang kita potretnya dimensi gotong royong gitu ya. Nanti kan bisa jadi pada proyek berikutnya dimensi ini kan berarti bisa dijadikan juga menjadi dimensi lagi gitu, walaupun dengan tema yang berbeda. Begitu kan ya Bu? Jadi mungkin dengan tema yang berbeda itu anak-anak bisa berkembang sesuai dengan harapan gitu, biasa gitu. Begitu. Baik, terima kasih Bu atas penjelasan luar biasanya. Kepada Bapak Ibu dari sekolah lain yang ingin bertanya, saya persilakan mengirimkan pertanyaan via kolom chat ataupun dengan cara raise hand. Adapun untuk raise hand, Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah ada tulisan reaksi, di situ ada raise hand. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Dan mungkin saya request nih Bu Rina ya, nanti saya minta soft file materi hari ini bisa ya? Iya bisa Bu, nanti saya kirimkan ya. Iya, Jadi terima kasih kalau Ibu. di modul proyek yang terbaru itu yang sesuai dengan panduan yang terbaru itu kan minimal ada tema, kemudian ada topik, fasenya apa begitu ya. Terus kemudian baru kemudian di bawahnya itu ada tujuan, walaupun apa namanya berbeda-beda mengembangkan sendiri. Nah, minimal yang elemen-elemen tadi itu dilengkapi gitu, dipenuhi. Seperti itu. Jadi tujuan dari proyeknya itu apa, kemudian aktivitas yang dilakukannya apa, dan assessment Bu. Ini yang paling penting gitu. Jadi harus ada minimal itu gitu. Pada saat kita mengembangkan modul proyek. Ya. Iya, siap Ibu. Nah, saya tertarik tuh dengan Ibu yang tadi buat P5-nya dari daerah Banjarnegara ya. Itu dawet ayunya terbuat dari bahan apa Ibu? Terus salaknya dijadikan dalam bentuk apa Ibu? Iya. Jadi kalau ini sebetulnya Iya. proyek yang dilakukan oleh teman di Banjarnegara ya Bu ya. Oleh teman yang ada di apa namanya yang di Banjarnegara. Jadi dia dia mengembangkan salak ini. Salak ini dijadikan, kan kalau di dawet ayu itu ada cendolnya apa ya? Yang kayak warna hijau tuh Bu, yang di cendol 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 ya kalau di sini namanya apa ya. Nah, itu dijadikan seperti itu. Jadi dia digabungkan apa namanya? Digabungkan salaknya terus kemudian ditambahkan gitu ke adonan dawet ayunya gitu. Jadi karena di situ banyak dijumpai apa namanya petani-petani salak gitu. Ya, siap Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Adakah yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu yang lain. Untuk materinya saya share ke Bu Arti mungkin ya Bu ya. Ya, siap Ibu ya. Ya, saya share ke Bu Arti. Oke, ini Bu ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Dev. Pertanyaannya adalah, Ibu mohon diralat bila salah. Tadi di awal saya mendengar bahwa P5 tidak harus produk. Apakah berhubungan dengan elemen atau bagaimana ya Ibu? Jujur sekolah beliau masih baru akan melaksanakan P5, begitu Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, terima kasih ya Pak Dev ya. Jadi gini, banyak miskonsepsi terkait dengan P5 begitu. Dalam bayangan guru-guru kita gitu waktu awal-awal melaksanakan P5, bahwa kegiatan P5 itu hasil akhirnya harus menghasilkan produk. Oh, anak bisa buat ini, anak bisa buat, misalkan contoh ya Bu ya, misalkan kita membuat P5 dengan tema apa namanya kearifan lokal misalkan. Oh, anak harus bisa bikin payung gelis misalkan kayak gitu. Contoh gitu. Sehingga kalau nggak menghasilkan produk itu belum belum selesai gitu. Nah, itu bukan keharusan, tetapi menghasilkan produk diperbolehkan, tapi tidak harus karena apa? Yang dipotret dalam P5 itu adalah penguatan karakter. Sesuai dengan namanya ya Bapak ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karakternya ini yang akan ditumbuhkan. Jangan sampai gini,
anak-anak mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Dia sebetulnya kegiatannya membuat daur ulang sampah, kemudian dijadikan sebagai pakaian, produk pakaian misalkan. Tapi ternyata yang terjadi justru malah hasil dari kegiatan tersebut sampahnya bertebaran di mana-mana. Kan berarti karakternya belum terbentuk. Nah, kayak gitu. Jadi produk ini bukan tujuan akhir. Nah, ini menjadi salah satu miskonsepsi dari P5 bahwa seolah-olah P5 itu harus menghasilkan produk. Terus yang kedua, miskonsepsi yang kedua itu P5 harus ada gelar karya. Itu juga tidak harus sebetulnya. Tapi gelar karya boleh dijadikan sebagai salah satu penilaian sumatif untuk kegiatan P5. Produk bisa dijadikan salah satu penilaian sumatif untuk kegiatan P5. Begitu. Tapi tidak harus. Begitu, Bapak. Jadi bentuknya bisa kampanye gitu kan, kampanye nggak harus produk ya Bu ya, Bapak Ibu. Terus aksi nyata, Bapak Ibu, aksi nyata misalkan apa namanya, aksi nyata yang dilakukan oleh anak-anak itu, anak-anak menanam pohon, ini bagian aksi nyata kan ya, karena permasalahannya banjir di sekolahnya gitu. Itu kan salah satu bukan produk ya. Sebenarnya adalah penguatan profil pelajar Pancasila begitu. Begitu Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya, terima kasih kepada Pak Dep. Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, naik apa? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Masih ada waktu sekitar 45 menit ke depan. Masih lama. Bapak Ibu yang sedang mengikuti Zoom ini, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mematikan mic-nya, kecuali Bapak Ibu mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, Ibu kalau misalkan belum ada yang bertanya, saya akan bertanya lagi Bu. Kalau misalkan nih, di dalam nanti sudah pergantian, kita juga belum tahu ya kalau pergantian menteri, apakah P5 ini akan berlanjut atau tidak ya Bu ya? Iya, nggak tahu ini. Ya, Ya. mudah-mudahan ini ya Bu ya, karena kan harapannya sih ya, kegiatan ini kan cukup cukup bagus ya untuk pembentukan karakter anak-anak ya. Kalau saya lihat di kurikulum Merdeka ini cukup punya cara yang komplit gitu ya untuk membentuk karakter anak-anak. Pertama tadi melalui kegiatan intrakurikuler, kemudian anak-anak juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada juga kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh budaya di sekolah masing-masing. Terus ditambahkan dengan kegiatan P5 gitu. Kalau menurut saya ini kegiatan yang luar biasa ya buat anak-anak. Bahkan anak-anak yang mungkin belum terbiasa gitu ya bekerja sama dengan temennya gitu. Karena kegiatan di P5 itu kan hampir semua kegiatannya kolaborasi ya. Ada yang memotret individu tapi kolaborasinya lebih banyak gitu. Anak menjadi lebih banyak bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Dia juga bisa menjadi lebih paham gitu ya bagaimana karakter masing-masing gitu. Dan pada akhirnya tadi gitu 6 dimensi tadi ya, 6 karakter profil pelajar Indonesia itu sedikit demi sedikit itu bisa terbentuk gitu. Ya harapannya sih begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut gitu. Apapun itu nama kurikulumnya, mudah-mudahan pembelajaran yang berpusat pada murid ini yang menjadi target utama. Gimana pembelajaran ini bisa memenuhi kebutuhan murid begitu ya. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Kepada Bapak Ibu yang bertanya, saya persilakan mengirimkan pertanyaan via kolom chat ataupun dengan raise hand. Waktu kita masih tersisa 40 menit ke depan. Kalau untuk di SMP ITL Kafi itu yang dilaksanakannya gaya hidup berkelanjutan ya Bu ya, P5-nya. Kita sudah semua tema. Kalau untuk ini karena memang udah dari tahun 2021. Waktu itu di awal program sekolah penggerak itu kan itu program
PSP itu kan pilot project untuk kurmer ya, pilot project untuk kurmer di awal ya. Jadi hanya apa? Hanya sekolah yang tergabung di PSP yang itu diminta untuk melaksanakan pertama kurikulum merdeka di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 itu kami sudah mulai melaksanakan kegiatan P5. Nah, sekarang ini udah tahun keempat ya. Jadi kita sudah semua tema alhamdulillah sudah dilaksanakan Wah, sampai luar dengan biasa Ibu. Ya. tema yang terakhir itu mana ini sudah masuk ke apa namanya mengulang lagi gitu, mengulang lagi dari tema yang sudah pernah gitu. Iya Ibu. Kalau untuk suara demokrasi berarti hasilnya bisa berupa pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS beserta jajarannya Ibu ya. Bisa begitu atau juga bisa anak-anak bisa juga ya Bu ya pada saat pemiranya ya. Pada saat pemilihan rayanya itu kan bisa anak-anak dinilai juga ya di situ kan anak-anak mencoblos langsung ya. Biasanya kalau suara Iya. demokrasi itu anak-anak memilih langsung, nyoblos langsung itu bisa dijadikan sebagai nilai sumatif. Kemudian poster yang mereka gunakan untuk kampanye, nah itu bisa juga atau teks ini ya apa namanya teks rangkuman gitu ya pada saat anak-anak kampanye debat kandidat gitu itu bisa atau anak-anak bisa bisa juga mengupload karyanya di media sosial Bu jadi membuat iklan kampanye begitu ya di media sosial gitu seperti itu juga bisa gitu jadi bisa berbagai macam ya jadi memang targetnya kalau di Kurmer itu kan penilaian pun harus berdiferensiasi. Jadi kalau bisa anak-anak itu diberikan kebebasan untuk memilih gitu, untuk memilih apa namanya jenis-jenis hasil yang ingin mereka lakukan gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kita hanya cukup satu jenis, misalnya semua bikin poster-poster semua gitu. Nah kalau bisa ini anak-anak diberikan kebebasan mereka dalam bentuk berbagai bentuk. Suatu contoh misalkan kalau anak-anak diberikan tugas gitu ya, penilaian sumatifnya adalah membuat naskah kampanye misalkan. Bebaskan mereka mungkin bisa anak-anak menulis dalam bentuk video atau dia bisa kampanye dalam bentuk lagu gitu ya. Atau dia bisa kampanyenya juga dalam bentuk poster gitu kan nggak masalah. Seperti itu. Tapi tujuan utamanya tercapai begitu. Baik Ibu, penjelasan yang luar biasa. Cuman nanti rubrik penilaiannya ya, rubrik penilaiannya disesuaikan dengan produk yang mereka buat gitu. Tentunya kalau video berbeda ya dengan poster, berbeda dengan rubrik apa namanya membuat drama itu kan berbeda rubriknya. Tetapi anak-anak beri kesempatan untuk dia memilih sesuai dengan minat gitu untuk assessmentnya, hasil penugasannya. Kepada Bapak Ibu yang bertanya, saya persilakan untuk bertanya lagi. Ayo semangat Bapak Ibu, walaupun sudah jam 4 sore kita harus tetap semangat ya. Demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bogor dan di Indonesia pada umumnya. Kalau misalkan Ibu sambil menunggu yang lain bertanya, oh nih sebelum saya bertanya ada lagi yang bertanya nih Bu Eni Nur Aini. Ya dari Bu Eni Nur Aini pertanyaannya adalah, ya. Saya bantu jawab, boleh dikoreksi juga kata Bu Erni. Ya. Untuk Ya, P5 betul. yang dimaksud tidak harus produk itu karena P5 mengejar kompetensi di dalam elemen penguatan profil pelajar Pancasila. Betul ya Bu ya yang tadi udah Ibu nyatakan itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Pak Hasbullah dari SMP Gema Nusantara. Apakah deskripsi MB, SB, BSH, dan seterusnya ada yang baku atau disesuaikan dengan satuan pendidikan, Ibu? Maksudnya di sini untuk ininya ya, Bapak, di rapot yang mungkin, Bu. Oh, yang di rapotnya. Kan kalau bentuk rapotnya seperti tadi ya, Bu ya. Jadi kan biasanya yang dituliskan itu adalah apa namanya capaian akhirnya gitu. Jadi dia capaian akhirnya capaian fase. Kalau capaian fase kan memang sudah ada di panduan. Capaian fase akhirnya. Nah, mungkin maksudnya kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Nah, itu disesuaikan dengan satuan pendidikan. Tapi kalau capaian akhir fasenya itu sama, sesuai dengan yang panduan P5 ya, Bapak ya. Itu bisa dilihat di panduan P5 yang terbaru yang 2024 gitu.
Seperti itu. Nah, cuman untuk rentang nilainya tadi yang sudah saya tampilkan ya, itu bisa gunakan rentang nilainya untuk MB, kemudian untuk SAB, kemudian untuk BB gitu, BSA. Nah, itu rentang nilainya bisa menggunakan yang tadi begitu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatannya silakan bisa disesuaikan dengan satuan pendidikan. Tapi untuk capaian fase ya, Bapak. Capaian fasenya harus dari panduan yang tadi sudah diberikan ya, panduan yang sudah diberikan. Ya. Apakah apakah siswa wajib melaksanakan 3 tema dalam 1 tahun, Ibu? Ya, itu idealnya, Ibu. Idealnya kalau untuk kan ada jenjang ya, Bu ya. Ada jenjang apa namanya? Bentar, saya ada sebetulnya PPT-nya tentang itu. Jadi ada jenjang, Bu ya, kalau untuk PAUD, kemudian SD, SMP, SMA. Kan memang idealnya itu kita melaksanakan 3 tema dalam 1 tahun ya. Idealnya begitu. Idealnya untuk melaksanakan, dan sebetulnya Bapak Ibu kan bisa memilih untuk melaksanakan P5 itu dengan 3 versi kan. Apakah sistem harian, jadi setiap akhir pembelajaran, atau pekanan di akhir pekan, atau sistem blok gitu ya. Jadi supaya tidak memberatkan gitu. Tidak memberatkan karena bayangannya kan pasti biaya dan lain sebagainya. Enggak, Bapak Ibu. Jadi P5 ini juga bisa dilakukan dalam bentuk yang sangat sederhana gitu. Karena tadi yang dipotret itu bukan harus produknya gitu, tapi bagaimana karakter yang terbentuknya. Nah, seperti itu. Idealnya memang 3, tapi kalau tidak ya 2. Ada apa namanya? Ada di panduan ya, Bapak Ibu, nanti boleh dibuka. Kalau untuk jenjang PAUD, kemudian untuk jenjang SD, SMP dan SMA, di situ ada termasuk tema-temanya. Berapa kalinya. Kalau bisa melakukan 3, alhamdulillah bisa 3 tema. Oke, Ibu, mungkin sambil menunggu yang lain bertanya, boleh nggak sih, Bu, kalau kita ambil tema kearifan lokal, kemudian kita ajak anak misalkan studi lapangan ke Yogyakarta, melihat proses pembatikan di sana, makan makanan di sana, bagaimana, Ibu? Iya, jadi sebetulnya Bu, kalau untuk pemilihan tema itu ya, dan juga awal mula tadi ya dirancangnya proyek itu kan sebetulnya yang bagus itu kan memang proyek itu bisa menjadi salah satu kontribusi anak-anak menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi eh, kalau di kurikulum Merdeka itu kan begitu ya, justru kembali kepada kondisi lingkungannya, kondisi lingkungan tempat dia berada, tempat tinggalnya gitu, atau mungkin tempat sekolahnya begitu. Jadi sih memang bagusnya ya Bu ya, memang dia berimplikasi dengan kondisi wilayah sekitarnya dia, Jadi sekitar tempat berkontribusi untuk tinggalnya. sekolah ya, Bu, dan lingkungan ya? Ya, untuk sekolah dan masyarakat sekitar ini. Kalau di bagian awal pembukaan di P5 itu kan begitu, ada tulisan bagaimana targetnya adalah siswa itu mampu berkontribusi bagi masyarakat sekitarnya gitu. Seperti itu sih ininya sih bagusnya ya, Bu ya. Hah? Kepada Bapak Ibu yang Materinya bertanya, sudah saya kirim ke Bu Hartini ya, Bu? kirim ke Bu Hartini ya, Ibu ya. Oke, siap Ibu ya. Untuk rekaman nanti akan saya share insya Allah besok pagi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan untuk materi, insya Allah akan saya share malam ini ataupun sore ini setelah acara selesai. Untuk rekaman pelatihan hari kedua ini tentang teknik dan strategi asesmen untuk P5, insya Allah saya kirimkan besok pagi karena harus di-convert dulu dan di-share via YouTube. Untuk yang video tadi apakah ada di YouTube, Bu, sehingga kami bisa melihatnya? Boleh Bu, nanti bisa di YouTube SMP ITL Cafe ya. Di SMP ITL Cafe ini semua kegiatan proyek yang sudah pernah kami lakukan udah saya share semuanya. Jadi kita sudah ada yang sudah kami upload sudah ada 7 tema, semua tema ada di sana. Oke, luar biasa. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, semua tema yang sudah dilaksanakan dalam proyek P5 oleh SMP IT Al-Kafi ada di akun YouTube SMP IT Al-Kafi. Mari kita ATM Bapak Ibu, amati, tiru, dan modifikasi disesuaikan dengan kondisi karakteristik siswa kita dan kondisi lingkungan sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada sekitar 30 menit ke depan. Sepertinya sudah ini Bu, sudah
Sudah itu Sudah semua. mengerti semua ya, Iya, paham ya? nanti mungkin bisa dilihat di rekaman atau di ini mudah-mudahan bermanfaat begitu ya Bapak Ibu. Kalau ada kurangnya apa namanya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Oh, nih udah ditutup tapi ada lagi nih Bu yang bertanya mungkin satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya, Proyek P5 membutuhkan dana yang tidak sedikit. Adakah saran untuk mengatasi kendala membutuhkan pengadaan dana. dana dalam kegiatan proyek, Bu? Namanya Bapak Ibu gitu. Sekali lagi mungkin miskonsepsi tentang P5 ini harus kita hilangkan gitu. Karena kalau apa namanya dalam konsep kita bahwa P5 itu masih harus menghasilkan produk, harus menghasilkan gelar karya, pasti agak sulit kita akan melaksanakannya. Nah, menurut saya Bapak Ibu boleh memilih gitu ya kegiatan P5 kalau memang dirasa apa namanya berat, boleh di setiap hari ya dilakukan di setiap hari di akhir pembelajaran. Nanti Bapak Ibu boleh memilih apa namanya temanya apa dan dimensi apa yang mau dipotret begitu ya. Terus kemudian indikatornya apa gitu. Nah, nanti itu bisa dilakukan atau di akhir pekan ya, di setiap akhir pekan, di setiap hari Sabtu misalkan. Kalau kayak gitu nanti nggak akan kerasa gitu. Memang kalau dengan sistem blok gitu dalam bayangannya tuh harus ada panggung, harus ada ini padahal nggak harus selalu begitu ya Bapak Ibu gitu. Kita bisa melakukan gelar karya itu cukup satu satu apa namanya satu semester itu sekali atau 1 tahun itu sekali pada saat pengambilan rapot misalkan. Jadi itu bisa meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Dan tadi miskonsepsi tentang proyeknya harus kita pahami terlebih dahulu bahwa tidak harus produk, tidak harus selalu gelar karya. Bapak Ibu coba pilihlah berbagai macam kegiatan proyek yang bisa dilakukan begitu ya. Nah, bisa juga Bapak Ibu tadi menggunakan kuesioner kepada anak-anak. Mereka mungkin punya keinginan gitu ya, pinginnya kegiatan proyeknya itu seperti apa begitu. Nah, apalagi kalau misalkan ternyata tadi berbasis problem solving, kita ingin menyelesaikan permasalahan, itu kan nggak susah berarti kan untuk mencari apa namanya kegiatan proyeknya begitu bisa berpusat kepada apa penyelesaian masalah di satuan pendidikan kita kayak gitu. Itu mungkin ya Bu Eri ya, maksudnya jangan apa namanya tidak harus selalu ada gelar karya, tidak harus selalu dengan produk gitu ya. Jadi Ibu bisa nanti menggunakan kegiatan-kegiatan pekanan misalkan ya dalam 1 pekan gitu, misalnya di akhir pekan gitu. Atau di dalam 1 hari kan boleh juga ya, 1 hari itu di JP terakhir misalkan. Seperti itu nanti silakan dari tim kurikulum gitu bisa meramu. Insya Allah itu akan lebih memudahkan. Nah, kalaupun memang pingin sekali mengadakan gelar karya, Ibu cukup nanti lakukan pada saat penerimaan raport di akhir tahun, kenaikan kelas, undang orang tua, libatkan orang tua. Terus kalau kita membutuhkan narasumber, nah Bapak Ibu boleh melibatkan orang tua gitu. Jadi kerjasama dengan komite sehingga tidak akan memberatkan begitu. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Rina masukannya. Iya. Maklum Bu Rina Yang paling penting, nah, iya Ibu. di sekolah negeri, mohon maaf, anak-anak mungkin Iya iya. berlatar belakang, kadang-kadang apa ya, bukan mengadakan, menyediakan eh, kertas saja kita anak-anak agak keberatan. Saya. Ya, Iya iya. plano yang begitu saja Iya anak Ibu. mandiri itu sulit sekali. Sementara untuk di dana bos mungkin Ibu tahu sendiri kita memang sangat kesulitan untuk Betul. media Iya. di dalam kegiatan ini. Gitu Bu Rina, terima Iya. kasih masukannya. Iya. Enggak Ibu, terima kasih sama-sama. Ya mudah-mudahan nanti bisa dirancang ya Bu ya bersama teman-teman tim fasilitator ya. Nanti kalau udah Ya, ada koordinator proyeknya, ya, ada fasilitator, nah dirancang bagaimana kira-kira kegiatan yang itu melibatkan peserta didik, melibatkan apa orang tua dan itu baik, bisa bisa ini ya meminimalisir hal yang tadi ditakutkan gitu. ya, Sekali lagi tadi miskonsepsinya baik. bisa kita hilangkan sehingga itu akan memudahkan kita juga gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Iya. terima kasih Bu Eri Widiawati atas pertanyaan luar biasanya. Ini ada pertanyaan lagi Ibu. Adakah format khusus rapot untuk membuat penilaian P5 dan bagaimana caranya menilai bagi anak yang berkebutuhan khusus? Begitu Kalau Ibu. untuk format rapot, Ibu nanti bisa buka di PMM ya Bu ya, itu banyak contoh-contoh
untuk apa namanya P5 salah satu yang tadi saya tunjukkan ya. Nanti di apa di file yang tadi Bu Nani bisa dikirimkan ya nanti ke para peserta itu salah satu contoh untuk apa namanya rapot P5 ya. Jadi nanti Ibu bisa apa bisa adaptasi, bisa adopsi juga. Terus di PMM juga banyak Ibu. Nanti bisa di apa bisa di searching ya di PMM. Nah, khusus kalau untuk penilaian anak berkebutuhan khusus, kebetulan saya pribadi tidak punya pengalaman Ibu karena memang sekolah saya bukan sekolah inklusi. Saya jadi takut salah menjawab nanti kalau misalkan harus apa namanya menjawab ya mungkin bisa dikonsultasikan ya dengan teman-teman yang memang sudah sekolahnya sekolah inklusi ya. Beberapa sekolah penggerak di Kabupaten Bogor itu ada yang SLB, Bu. Nah, mungkin bisa tuh Bu berkomunikasi dengan teman-teman yang di SLB ya terkait dengan asesmen anak berkebutuhan khusus ya. Gitu. Saran saya. Khawatir salah nanti kalau saya menjawab karena saya belum pernah melakukan asesmen untuk anak-anak apa namanya ABK ya. Seperti itu. Itu Iya. mungkin Ibu Tati ya. Iya Ibu, mungkin kalau saya boleh berpendapat tentang apa yang ditanyakan oleh Bu Eri, mungkin agar uang yang sudah keluar bisa kembali, maka kalau kita menghasilkan produknya bisa dijual ya Bu kepada orang tua siswa, dari siswa sendiri kepada orang tua muridnya gitu ya Bu. Jadi uangnya keluar kembali atau bisa juga dijual online. Saya pernah tuh lihat Iya. ada Iya, SMP. walaupun bukan itu tujuan utama kita Iya, ya Bu ya. bukan tujuan utama, tapi kalau mau duitnya kembali ya bisa dijual ketika panen karya, kan Iya, banyak mangga. orang tua ya kita bisa buka stand ya, Oh dijual iya. kembali produk hasil karya siswa. Atau bisa juga dijual Iya. online gitu ya Bu ya, melalui Oh, iya, marketplace. keren ya. Iya, terus kalau untuk Iya, masalah format dari waktu nilai P5 kalau format dari P5 di sekolah saya itu biasanya ada ya operator gimana? Ibu. Jadi kami input masing-masing di Kabupaten Bogor ini ada formatnya. Jadi kami udah ada Langsung formatnya, ya. kami tinggal nginput aja nilai dari siswa nanti keluar gitu. Sudah ada apa namanya soft filenya. Jadi kami tinggal nginput nilai P5 dan Nanti nilai keluar ya, rapot iya. nanti keluar di rapot seperti itu. Kalau Alkafi kami mengadopsi dari berbagai ini ya, berbagai sumber gitu. Jadi kita membuat format P5-nya memang sendiri ya. Tetapi yang penting itu kan muatan yang ada di dalamnya itu ada gitu ya. Kan kalau di rapot itu kan berarti selain identitas anak, kemudian ada fasenya gitu ya. Terus kemudian ada keterangan kan di situ subelemen dimensi, kemudian capaian akhir fasenya apa, terus nilai anaknya itu apa gitu. Yang minimal kan ada itunya gitu. Ada apa? Muatan-muatan itunya ada. Gitu. Pernah di apa namanya di P5 waktu itu dengan tema kewirausahaan. Waktu itu anak-anak diajarkan bagaimana dia membuat ini ya Bu ya. Membuat apa? eh, jadi dia membuat desain bisnis plan gitu, model canvas gitu. Nah, dari bisnis plan itu walaupun belum dijalankan, tapi pada akhirnya anak-anak itu bisa mendapatkan satu ini ya, satu apa ya, satu wawasan baru, pengetahuan baru, satu produk baru berupa bisnis plan yang nanti suatu saat mereka bisa jalankan gitu. Nah, kita pernah tuh membuat desain seperti itu dengan model canvas. Nah, itu bisa juga Bu, salah satu tanpa harus mengeluarkan uang kan kalau kayak gitu. Modalnya apa? Modalnya kita ngajarin anak pengetahuan ini gitu. Terus kemudian anak-anak bisa menerapkan gitu. Berarti kan di situ ada ide orisinil ya, gagasan orisinil tadi di dimensi kreatif yang muncul. Ketemu kan Bu untuk penilaiannya dapat gitu. Jadi tanpa harus mengeluarkan uang gitu. Mungkin gitu Bu Eri salah satunya. Iya betul Bu Rina Rahmawati ya. Mungkin anak-anak ketika kita mengambil tema kewirausahaan bisa kita ajarkan desain bisnis model kanvas, di mana dalam desain model kanvas itu kita dilihat bagaimana kita menyebarkan produk ini kemana saja ke sosial media, kemudian yang kita milikinya apa, aset yang kita miliki, kemudian kita butuh dukungan apa. Nah itu sebetulnya bisa kita ajarkan juga kepada murid kita ketika melaksanakan tema kewirausahaan. Ada yang namanya bisnis model kanvas. Nah mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Google ya bagaimana bisnis model kanvas itu. Ya intinya sih apa yang dimiliki, kemudian apa faktor pendukung, kemudian juga bagaimana marketingnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Bapak Ibu Dan anak-anak bisa presentasi gitu Bu, bisa presentasi Iya bisa itunya, presentasi ide-idenya. ya.
Betul, kayak seperti entrepreneur club ya Bu ya. Jadi anak-anak Iya, bisa betul. presentasi model bisnis model kampasnya sebelum melaksanakan proyeknya kepada gurunya terlebih dahulu gitu. Nanti dikomentari oleh gurunya, diberi masukan seperti itu. Iya. Ya, begitu mungkin Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Kita juga belum sholat asar ini ya. Ya, mungkin dicukupkan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bu Rina Rahmawati untuk pertemuan kita hari ini tentang teknik dan strategi asesmen untuk P5. Iya, baik Bapak Ibu semuanya, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah salah satu sarana kita gitu ya yang bisa kita gunakan untuk mencapai visi misi pendidikan kita, yaitu menghasilkan profil pelajar Pancasila. Dan dalam apa namanya, dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana anak-anak itu bisa terlayani secara optimal sehingga pembelajaran itu bisa berpusat kepada murid. Nah, harapannya melalui kegiatan P5 ini akan terwujud karakter-karakter yang luar biasa, karakter-karakter anak-anak Indonesia yang betul-betul kemudian nanti bisa apa namanya, bisa menjadi generasi penerus gitu ya bagi bangsa kita melalui apa namanya 6 dimensi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan Bapak Ibu semuanya jangan apa namanya, jangan berkecil hati. Kurikulum boleh berubah, tapi tugas kita sebagai seorang guru untuk terus membersamai anak didik kita gitu agar mereka menjadi anak-anak yang berkarakter. Tetap harus kita lanjutkan karena sejatinya menjadi seorang guru adalah panggilan jiwa dan insya Allah menjadi jariah kita sampai kelak di yaumil akhir. Baik, itu saja mungkin Bu Nani. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rina Rahmawati SPMPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Kafi dan narasumber pada hari ini. Terima kasih ya. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu untuk Ibu Rina Rahmawati. Ya, penyampaian materinya sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengembangkan P5 di sekolah masing-masing demi tertanamnya proyek profil pelajar Pancasila di sekolah kita pada siswa di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan saya akhiri, izinkan saya melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu membuka kameranya. Kita akan mulai dari slide ke-1. Ada 7 slide ini. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu yang berada di slide kedua kiranya berkenan untuk membuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang ada di slide kedua. Harap bersabar ya Bapak Ibu. Ini ada 7 slide. Slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu yang berada di slide ketiga, saya mohon kiranya berkenan untuk membuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide ketiga. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu yang berada di slide keempat, kiranya berkenan untuk membuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide keempat. Ayo Bapak Ibu yang di slide keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu yang berada di slide kelima, kiranya berkenan untuk membuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide kelima. Saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu yang di slide kelima. Saya ulangi. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu yang berada di slide ke-6, kiranya berkenan untuk membuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide ke-6. Ya, saya hitung sampai 3. Bapak Ibu yang di slide ke-6, 1, 2, 3. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berada di slide ke-7,
Kiranya berkenan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide ke-7. Oke, 1, 2, 3. Bu Ai cantik sekali. Ya. Sudah siap difoto Bu Ai. Ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah pelatihan kita hari kedua tentang strategi penyusunan asesmen yang menyenangkan. Saya Nanik Desimiati, Sekretaris Forum MGMP SMP Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Semoga kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri kita semuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani, terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu